Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Arahmatu Zahra dengan NIM 933102219 dari Prodi Studi Agama semester 3 Fakultas Usuluddin dan Dakwah di IAIN Kediri. Di sini saya akan membahas materi fikih muamalah kelas B. Langsung lanjut saja ke materi kita pertama, yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah adalah sebuah pengetahuan ketentuan hukum usaha untuk memperoleh atau mengembangkan harta, tentang jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan sesuai keperluan masyarakat yang dapat dipahami dengan dalil-dalil syarak yang terperinci. Dalam ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-adabiyah, muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar. Yang kedua yaitu al-muamalah al-madiniyah, muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah. Prinsip-prinsip fikih muamalah dalam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sasarannya adalah harta benda. Di sini fikih muamalah mempunyai prinsip untuk menjadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Muamalah adalah urusan duniawi. Maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah, di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintah, sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Oleh karena itu, semua bentuk transaksi dan akad muamalah dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syarak. Yang kedua, muamalah harus berdasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Artinya atas dasar rela sama rela. Yang ketiga yaitu adat kebiasaan dijadikan dasar hukum. Maksudnya adalah bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan bertahun-tahun, yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah. Jika adat kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syarak, maka diakui oleh masyarakat, hal tersebut sah dijadikan sebagai dasar hukum. Yang keempat yaitu tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri. Maksudnya adalah tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain. Maka dari itu, dalam bermuamalah harus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak tersebut. Kita masuk ke bab 2, yaitu bab amwal. Amwal dalam bahasa Arab yang mempunyai arti yaitu al-mal, yang mempunyai arti condong, cenderung. Al-mal juga bisa disebut dengan hal yang menyenangkan manusia, yang mereka pelihara, baik itu dalam bentuk materi maupun manfaat. Begitu berharganya sebuah harta sehingga banyak manusia yang cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Sedangkan menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syarak, seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi, hibah, dan pemberian. Usaha untuk memperoleh harta di atas antara lain dengan niat, usaha, memohon kepada Allah agar diberi karunia dalam membentuk rezeki, dan tawakal. Pembagian harta yaitu yang pertama muta'awin dan ghair muta'awin. Iqor dan manakul, misli dan kimi,
istikhlaki dan istikmali. Fungsi harta antara lain yaitu berfungsi sebagai penyempurna pelaksanaan ibadah, untuk meneruskan kehidupan dari periode ke periode, untuk memutar peranan kehidupan antara tuan dan pembantu, untuk menumbuhkan silaturahim. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu bab akad. Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Akad mencakup 3, yaitu perjanjian, yang kedua persetujuan dua belah yang berjanjian, yang ketiga yaitu perikatan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu: 1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, yaitu ahli, maka akad orang yang tidak cakap atau orang gila akadnya tidak sah. Kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Ketiga, akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. Keempat, akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli musamah. Kelima, akad dapat memberikan faedah. Yang keenam, ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila jika ijab tersebut dibatalkan sebelumnya qabul. Macam-macam akad yang mengakibatkan berakhirnya akad, yaitu macam akad ada 3. 1. Akad munjis, yang kedua akad mu'allaq, yang ketiga akad mutaf. Yang mengakibatkan berakhirnya akad: 1. Karena fasakh, karena kematian, karena tidak ada izin pihak lain. Kita masuk bab 4, yaitu bab ba'i. Ba'i yaitu jual beli. Dari segi bahasa adalah pertukaran barang dengan barang atau disebut barter. Menurut istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Dasar hukum dalam Al-Quran yaitu wa akhalullahil bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang selanjutnya yaitu yang mempunyai arti dan persaksikanlah apabila kamu jual beli. Lalu dalam hadis dijelaskan yaitu apa mata pencarian yang paling baik. Nabi menjawab, usaha tangan manusia sendiri dengan setiap jual beli yang diberkati. Syarat dan rukun jual beli. Rukun 1. Para pihak yang bertransaksi. Yang kedua, sigot, lafal, ijab, dan qabul. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, nilai tukar pengganti barang. Syarat ba'i. 1. Syarat terpenuhinya akad. Yang kedua, syarat pelaksanaan jual beli. Yang ketiga, syarat sah. Yang keempat, syarat mengikat. Hikmah dari ba'i atau jual beli yaitu 1. Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitasi. Yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain. Ketiga, dapat memperoleh harta secara halal. Keempat, untuk melapangkan kehidupan manusia. Yang kelima, sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli.
yaitu menjadi hubungan timbal balik. Kita masuk bab 5 yaitu ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadah. Dalam bahasa Indonesia adalah ganti atau upah. Bahwa ijarah ialah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, sering kita sebut dengan sewa, menyewa, atau upah mengupah. Rukun ujrah atau ijarah yaitu satu, mu'jar, orang yang disewakan, barang yang disewakan. Yang kedua, mu'jir, yang menyewakan, atau mustajir, orang yang menyewa. Sigot yaitu lafaz ijab qabul. Dan keempat, upah dan manfaat. Syarat ijarah: satu, balik dan berakal. Kedua, menyatakan kerelaan untuk melakukan akad ujrah. Yang ketiga, manfaat objek diketahui secara sempurna. Yang keempat, objek boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Selanjutnya yaitu objek ijarah, sesuatu yang dihalalkan. Selanjutnya, yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Selanjutnya, upah atau sewa dalam akad harus jelas dan bernilai harta. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakku disusukan oleh seorang yang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertawakallah kamu kepada Allah dan ketahui bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, menurut hadis yaitu, berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. Selanjutnya, menurut ijma yaitu kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada seseorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini, walaupun ada beberapa yang berbeda pendapat, tetapi itu tidak dianggap sesuatu yang dapat mengakibatkan berakhirnya akad ijarah. Satu, objek hilang atau musnah. Kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Yang ketiga yaitu wafatnya seorang yang berakad menurut mazhab Hanafiyah. Selanjutnya yang keempat, apabila ada uzur dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad ijarah batal. Akan tetapi uzur yang boleh membatalkan akad ijarah hanyalah apabila objeknya cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir. Kita masuk pada bab 6 yaitu ariyah. Ariyah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya at-ta'awur, yang berarti datang atau pergi. Menurut istilah syariat Islam, memberi manfaat atau menerima suatu manfaat dari benda yang halal oleh seseorang kepada orang lain tanpa imbalan, dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh, dikembalikan lagi kepada pemilik setelah diambil manfaatnya. Hukum ariyah dapat berubah sesuai situasi dan kondisi. 1. Wajib, yaitu meminjamkan pakaian kepada yang kedinginan dan dalam keadaan telanjang. Kedua, makruh, meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja di orang kafir. Yang ketiga, haram, yaitu meminjamkan pisau kepada orang yang beribadah haji atau memakai pakaian ihram untuk membunuh. Selanjutnya yang mengakibatkan berakhirnya akad ariyah. 1. Habis waktu kesepakatan. Kedua, barang diambil oleh yang meminjamkan. Ketiga, hilangnya akal dari peminjam atau yang meminjamkan. Keempat, terhalang melakukan akad karena bodoh. Kita langsung saja masuk bab 7 yaitu qorot. Secara etimologi, qorot berarti potongan harta yang dibayarkan kepada muqtarid atau yang diajak akad. Dinamakan qorot sebab orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, yaitu muqtarid. Secara istilah, qorot ialah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang pada pihak kedua untuk dimanfaatkan dalam
ketentuan bahwa uang itu atau barang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan ia terima dari pihak pertama. Hak dan kewajiban si mukrid, yaitu 1. Hak mukrid adalah mendapatkan ganti rugi yang sepadan dari barang atau uang yang dipinjamkan oleh muqtarid. Kewajiban muqtarid diantaranya, muqtarid tidak dapat meminta kembali apa yang telah ia pinjamkan sebelum lewat batas waktu yang telah ditentukan. Kedua, jika jangka waktu tidak ditetapkan dalam perjanjian, hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan kelonggaran kepada muqtarid untuk melunasi hutang-hutangnya. Ketiga, jika dalam perjanjian disepakati bahwa muqtarid akan mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan, maka hakim dapat menentukan waktu kapan si muqtarid wajib melunasi hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban muqtarid. Hak muqtarid adalah menerima barang yang dipinjam dari mukrid. Kewajiban muqtarid diantaranya yaitu 1. Muqtarid wajib mengembalikan utangnya dalam jumlah dan keadaan yang sama serta pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, muqtarid dapat menggunakan barang yang dipinjam sesuai dengan sifat barang atau sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam perjanjian. Kita langsung masuk saja pada bab rahan, yaitu gadai. Gadai dalam bahasa Arab diistilahkan dengan rahan yang dimaknai dengan al-habsu, berarti penahanan. Menurut istilah syarak, yang dimaksud dengan rahan adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan hutang. Dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, seluruh hutang dapat diterima. Dalam fikih muamalah, konsep gadai tersebut dikenal dengan rahan, yaitu akad menahan barang yang bersifat materi dan bernilai ekonomi sebagai jaminan pinjaman agar murtahin memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan kepada si perhutang. Syarat dan rukun gadai. Syarat yaitu 1. Sigot. Yang kedua, pihak yang berakad. Ketiga, utang. Yang keempat, marhum. Rukun gadai yaitu 1. Ar-rahin yang menggadaikan. Kedua, al-murtahin, orang yang menerima gadai. Yang ketiga, al-maqud alaih, yang menjadi objek akad. Yang keempat, al-marhun bih, utang. Yang kelima, sigot ijab qabul. Jenis barang yang dapat digadaikan yaitu 1. Perhiasan, platinum, emas, perak, mutiara, dan sejenisnya. Kedua, perabotan rumah tangga seperti perlengkapan dapur, makanan, elektronik, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu kendaraan bermotor dan roda 4. Manfaat dari gadai. Pemanfaatan barang gadai. Terdapat 2 pemanfaatan tentang barang gadai oleh rahin menurut jumhur ulama, yaitu melarang untuk memanfaatkan tanpa ada izin dari murtahin. Demikian juga menurut Hanafiyah dan Hambali dan Maliki. Di sisi lain, pemanfaatan rahin adalah murtahin menurut ulama selain Hanabilah. Marhum tidak boleh dimanfaatkan kecuali jika rahin tidak mau membiayai marhum. Kita masuk bab 9, yaitu syirkah. Secara bahasa, syirkah berasal dari bahasa Arab, yaitu antara bersekutu, berserikat. Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilat, percampuran atau persekutuan 2 hal atau lebih, sehingga antara masing-masing
sulit dibedakan, misalnya seperti persekutuan hak milik dan perserikatan usaha. Jenis syirkah ada dua jenis, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Syirkah amlak yaitu penguasaan harta secara kolektif berupa bangunan, barang bergerak atau barang berharga. Yang kedua, syirkah ukut adalah akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuangan, misalnya dalam transaksi jual beli atau lainnya. Selanjutnya adalah mukhabarah. Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah, penggarap dan penggarap, yaitu pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama seperti seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang dari itu, sedangkan biaya dan belinya dari petani penggarap. Mukhabarah merupakan kebutuhan orang yang memiliki tanah perkebunan namun tidak bisa bercocok tanam. Syarat dan rukun mukhabarah. Syarat untuk akid atau pelaku. 1. Syarat akid pelaku. Yang kedua, akid tidak murtad. Yang B. Syarat tanaman. Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas dan menghasilkan. Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam namun dilihat dari segi istihsan, yaitu syarat hasil tanaman. Syarat tanaman harus dijelaskan persentasenya dalam perjanjian. Kedua, hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para yang melakukan akad. Ketiga, pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadar nisabnya, seperti seluruh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Keempat, hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Syarat tanah yang akan ditanami yaitu 1. Harus layak untuk ditanami. Kedua, tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas. Ketiga, yaitu tanah tersebut harus diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Selanjutnya, syarat objek akad. Akad dalam mukhabarah harus sesuai dengan tujuan dilaksanakan akad, baik menurut syarat maupun adat. Syarat masa mukhabarah. Masa berlakunya akad mukhabarah harus jelas dan ditentukan atau diketahui. Misalnya 1 tahun, 2 tahun. Apabila masanya itu tidak ditentukan, tidak jelas, maka akad mukhabarah tidak sah. Rukun mukhabarah yaitu 1. Pemilik tanah, 2. Petani penggarap, ketiga objek mukhabarah, yang keempat ijab kabul. Yang mengakibatnya berakhirnya mukhabarah yaitu masa perjanjian yang telah berakhir, meninggalnya salah satu pihak sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Yang ketiga yaitu adanya uzur atau alasan, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak penggarap. Kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu bab 11, mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Jenis-jenis mudharabah ada 3. Mudharabah mutalaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah mushtarakah. Hikmah mudharabah yaitu sesuai Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu syariat membolehkan bermuamalah seperti ini. Selanjutnya, pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib, orang yang diberi modal. Sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal. Dengan demikian terciptalah kerjasama antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad melainkan demi keciptaannya kemaslahatan dan
terbendungnya kesulitan. Selanjutnya kita masuk bab 12, yaitu hibah, sedekah, dan hadiah. Pengertian hibah yaitu berasal dari kata abaha yahabu hibatan, yang berarti pemberian, atau dalam Al-Quran berarti pemberian kepada seorang sewaktu hidupnya dengan tidak mengharapkan balasan atau ikutan baik secara lisan ataupun tertulis. Secara terminologi yaitu jumhur ulama mendefinisikan dikutip dari Nasruddin Harun akan yang mengakibatkan pemilih harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup pada orang lain secara sukarela. Sekarang masuk pada pengertian hadiah. Secara bahasa yaitu dari kata hak, dal, dan ya, makanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk, dari sini lahir kata hadi yang bermakna petunjuk jalan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut, dari sini lahir kata hadiah yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Yang secara terminologi pemberian tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi. Selanjutnya kita masuk pada pengertian sedekah. Sedekah yaitu dari bahasa Arab secara bahasa yaitu sodako, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara spontan, sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Terminologi yaitu pemberian harta kepada orang-orang fakir untuk yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Perbedaan hibah, sedekah, dan hadiah. 1. Sedekah dan hibah diberikan kepada seseorang karena rasa iba, kasih sayang, atau ingin mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, hadiah diberikan kepada seseorang sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas prestasi yang dicapai. Yang ketiga yaitu sedekah untuk membantu orang-orang terlantar, memenuhi kebutuhan pokok, dan lainnya. Persamaan hibah, hadiah, dan sedekah yaitu ketiganya adalah bentuk wujud kedermawanan yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok dalam organisasi. Yang ketiga, yaitu diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pemberian kembali dalam bentuk wujud apapun. Sekarang kita masuk pada bab 13 yaitu riba. Riba dalam bahasa berarti tambahan, azayadah. Maka tambahan riba adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Macam-macam riba yaitu pada kelompok utang piutang, riba qardi dan riba jahiliyah. Pada kelompok jual beli yaitu riba fadli dan riba nasi'ah. Hukum riba. Riba pada agama Samawi telah dinyatakan haram. Pada ahli filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji. Dalam agama Buddha dianggap sebagai perbuatan yang menjijikkan dan bertentangan dengan nilai persaudaraan. Larangan riba terdapat dalam Al-Quran. Tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam 4 tahap. Di kalangan pendeta Kristen, penerapan konsep riba adalah dilarang. Selanjutnya kita masuk bab terakhir yaitu munakahat. Artinya pernikahan atau perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, nikah berarti bersatu atau berkumpul. Menurut istilah adalah pernikahan adalah melakukan sesuatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjalin rumah tangga yang diridhoi Allah. Hukum menikah. Hukum nikah ada 4, yaitu sunnah bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu mengendalikan hawa nafsunya walaupun tidak segera menikah. 2. Wajib bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan takut berbuat zina.
jika tidak segera menikah. Ketiga, makruh bagi orang yang ingin menikah namun belum mampu memberi nafkah buat istri dan anaknya. Yang keempat, haram bagi orang yang berniat menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Tujuan dan kewajiban. Tujuan dari menikah menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sesuai ketentuan Islam. Selanjutnya kewajiban. Kewajiban suami kepada istri yaitu memberi nafkah, memimpin, dan membimbing. Kewajiban istri yaitu taat kepada suami dalam batas sesuai agama Islam. Fuqaha menjelaskan tentang hikmah pernikahan dalam pernikahan. 1. Memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhoi Allah. Kedua, pernikahan adalah cara yang baik dan benar yang diridhoi Allah untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunannya yang sah. Yang ketiga, melalui pernikahan suami istri dapat menumpuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak-anaknya. 4. Menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.